Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, kita tadi sudah mencoba untuk mengenerate project, itu yang akan menjadi cikal bakal project yang akan kita buat ke depan. Nah, sekarang kita coba untuk mengimport project itu ke dalam IDE, Integrated Development Environment. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita buka IntelliJ dulu, start, kemudian masuk ke IntelliJ. Oke. Di sini pakai versi Ultimate ya saya ya. Jadi saya pernah bilang tadi kalau misalkan ada yang nggak ada Spring IntelliJ-nya di IntelliJ, mungkin bukan yang Ultimate. Nah, kemudian Ultimate ya, sorry. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita lakukan beberapa hal untuk mengimport project yang sudah kita buat tadi. Kita klik import project, kemudian kita cari di mana tempat file yang kita buat tadi. Project yang sudah kita buat tadi ditaruh di mana? Kalau saya tadi di web latihan ini latihan web service, kemudian training. Nah, training ini kita klik, kemudian oke. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama ada Eclipse, yang kedua ada FX Flash Builder, kemudian ada Gradle, ada Maven. Karena kita tadi untuk dependensi manajemennya pakai Maven, kita klik yang Maven, kemudian kita klik next. Kalau misalkan kita pakai Gradle ya Gradle, tapi karena kita berhubung kita tadi pakai Maven, maka kita klik di Maven, kemudian next, kemudian ini jangan lupa ini butuh koneksi internet ya, jadi untuk mengimport projectnya klik import Maven project automatically. Jadi nanti setiap ada dependensi yang kita tambahkan, maksudnya ada third party yang kita tambahkan ke Maven, itu nanti secara otomatis si project ini akan diupdate via internet secara otomatis. Kita import Maven project automatically, kemudian next. Nah, ini inisiasi, kemudian kalau sudah ini select, oke sudah, kemudian next. Javanya SDK-nya 1.8, oke benar, next. Nah, kalau sudah project name-nya mau tetap atau enggak? Kalau saya tetap, karena tetap ya udah gitu aja, kemudian finish. Kita tunggu sampai proses inisialisasinya beres. Kemudian kita close bagian ini. Nah, kita cek ya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini ada kasus yang aneh di tempat saya. Mungkin kalian nggak akan mengalami, tapi kalaupun mengalami mungkin bisa diikutin cara saya ya nanti ya. Di sini tidak tadi saya sudah mengklik import automatically, tapi ternyata nggak jalan. Nah, supaya jalan gimana caranya? Kalau biasanya secara otomatis nanti akan ini sih, secara otomatis akan ngambil dari internet selama internetnya aktif. Karena saya ini mungkin bermasalah di ininya ya, di Maven-nya ya. Berarti file, kemudian project setting mana ya? Nggak ada ya. Oke, project structure, sorry. Oke, kemudian bukan ternyata. Sorry, saya lupa di bagian mana. Sepertinya di setting, kemudian Maven. Kalau saya mungkin bermasalah di sininya. Tapi mungkin kalian nggak akan ketemu masalah ini, soalnya kalian baru aja install, jadi nggak mungkin ketemu masalah seperti ini.
Nah, harusnya resolve dependency seperti ini. Ini karena saya install Maven-nya sendiri ya, biasanya sudah ada bawaan dari IntelliJ-nya. Jadi nggak perlu khawatir, kalau misalkan ternyata bermasalah nanti bisa tanya sama saya. Bisa video call. Boleh. Nah, ini resolving dependency. Jadi dependensi yang ada di project ini sedang di resolve. Di resolve itu maksudnya gimana? Diimport dari Artifactory. Nah, ini sedang import. Pokoknya di suatu tempat ada server yang kemudian menyimpan data-data ini ya, menyimpan data-data library yang kita butuhkan. Nah, itu kemudian diimport ke project kita. Itu yang kita namakan resolving dependency resolve. Kita tunggu sampai selesai. Sepertinya prosesnya cukup agak lama, tergantung seberapa banyak kita importnya. Oke, sambil nunggu ini ya, kita klik, kita hide sambil menunggu ini beres. Jadi kalau misalkan kita klik ini nongol, kemudian kalau kita klik minimize ini bakal ada di sini. Nah, kita sudah membahas bagaimana cara mengimportnya tadi ya, mengimport dari project dari luar, kemudian kita open di IntelliJ. Caranya bagaimana, kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, saya harap gak ada error seperti saya tadi ya. Kalau saya tadi karena masalah di Maven-nya saya install eksternal, jadinya perlu saya sesuaikan. Kalau biasanya kalian nggak perlu kayak gini gitu. Kalau otomatis, kalau misalkan baru pertama kali kemungkinan nggak akan seperti ini sih. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, struktur projectnya. Kalau kita ngelihat di struktur projectnya, di sini ada beberapa folder: training, idea, mpn, src. Nah, yang penting itu yang ini sebenarnya, pom.xml dan kemudian src-nya. Kenapa kok saya katakan penting? Karena gini, kita tadi pakai Maven. Kalau Maven untuk dependency manajemennya pakai file pom.xml. Nah, kita lihat di sini, kita double klik, oh ternyata ini isinya. Jadi dependency management itu kurang lebih isinya adalah third party. Dia akan ngelist third party apa saja yang kita pakai di project. Misalkan ini ya, ada beberapa dependensi pertama, dependensi kedua, dependensi ketiga, dependensi keempat. Jadi kalau kita mau import project baru itu di sini, bukan projecting, import apa istilahnya, kalau kita mau import third party baru atau dependensi baru, kita tinggal copy copy dependensi toolsnya, kemudian dependensi ininya ya, nama artifaknya, ID artifaknya, kemudian kita taruh di sini. Nah, contoh cara nyari ID artifak di mana? Nah, kita biasanya ada Maven repository. Untuk nyari artifaknya kurang lebih di sini. Kita browsing aja ya. Kita browsing aja Maven repository. Oke. Nah, ini Maven repository ini kayak kantong ajaib gitu kalau di bahasanya Doraemon. Jadi banyak apa-apa yang kita butuhkan itu biasanya ada di sini. Kita klik ya. Nah, barangkali kita mau pakai ini library semisal untuk keperluan view ya. Untuk keperluan view biasanya pakai apa? Bootstrap. Kita cek Bootstrap. Nah, ternyata di sini ada. Mereka menyediakan Bootstrap. Nah, kita klik.
dan ada beberapa versinya. Nah, misalkan kita pengen import ya gampang-gampang aja. Kita pengen import Bootstrap yang mana versinya, kita pilih misalkan yang ini, klik. Nah, di sini ada beberapa kode ya, ada beberapa kode, ada beberapa XML, bukan XML, sorry, ada beberapa dependensi ini, ada beberapa deklarasi artefak. Yang pertama ini dependensi ini, kemudian yang kedua kalau misalkan kita pakai Gradle, bahasanya ini, kemudian pakai yang lain ada sendiri. Nah, kita berhubung pakai Maven, berarti kalau misalkan kita pengen mengimport ini ke project baru kita tinggal klik ini, kemudian kita copy, kemudian dipaste ke bagian di dalam dependensi ini. Misalnya di sini, kemudian kita enter, kemudian kita paste. Kita paste seperti ini. Tapi jangan, nanti saja saya Ctrl Z karena untuk saat ini nggak penting. Yang ingin saya fokuskan adalah bagaimana caranya membuild REST API baru. Kita nggak akan buat web, jadi nggak akan butuh itu tadi. Ini cuma sekedar pengetahuan saja. Dan di sini kita tadi pakai ini ya, sudah menyelek beberapa dependensi ya, antara lain JPA tadi, kemudian Spring Web ini tadi, kemudian MySQL connector, MySQL driver. Nah, ini nih MySQL driver. Oke, intinya dependensi kita atur di sini semua. Kalau misalkan kita import dependensi baru, kalau kita cek yang di bagian automatically import tadi ya, otomatis dia akan resolve sendiri kayak gini. Pak, kalau nggak resolve gimana? Gampang. Di bagian pom.xml-nya klik kanan, kemudian synchronize pom.xml, atau mungkin ini Maven reimport, sama aja. Kalau semisalkan kasus untuk konfigurasi, katanya kan kemarin kan pakai ini ya, kalau misalkan pakai kalau misalkan pakai Spring Framework bakal banyak file-file konfigurasinya. Terus kalau misalkan pakai Spring Boot beda lagi, karena sudah disatu-satuin projectnya, tinggal tinggal mengkonfigurasi di satu tempat. Nah, konfigurasi di satu tempat ini yang saya maksud di mana? Itu ada di file config-nya, di src, kemudian main, kemudian resource, kemudian application.properties. Nah, di sini kita nanti di application.properties ini kita nanti bisa mengkonfigurasi berbagai project yang istilahnya kita butuhkan. Misalkan password database, nanti kita tulis di sini, secara otomatis akan terbaca, tapi dengan aturan-aturan tertentu nanti akan kita pelajari. Ini masih resolving dependency, entah sampai kapan ya, nggak tahu, pokoknya tunggu saja sampai beres. Ini silahkan ditunggu sampai beres. Nah, semisalkan butuh resource statik, misalkan kita butuh gambarnya itu nanti disimpan di mana, bisa disimpan di statik, tapi kita nggak akan membahas itu juga. Ini berhubung cukup kita akan membahas tentang web service, RESTful web service, maka kita akan nggak akan membahas yang lain-lain dulu. Itu juga sebagai pengetahuan juga. Misalkan kita butuh web, ya kayak gini-gini, bikin web pakai Java bisa. Apakah hasilnya sama? Bisa kita samakan. Kalau tampilan kan, kalau masalah tampilan kan itu beda lagi. Kita bisa bikin khusus untuk tampilannya juga, soalnya di sini. Tapi tampilannya nggak drag and drop gitu. Kita tampilannya bakal ngoding gitu. Ini resolving dependensinya akan cukup memakan waktu yang agak lama karena kita mengimport banyak project. Oke, ini masih downloading. Sepertinya hampir selesai. Scanning index, updating index, bagus. Tinggal sedikit lagi. Dimohon sabar ya penonton. Kita tunggu saja.
sepertinya sudah hampir beres. Oke. Nanti kalau ikonnya berubah jadi daun kayak gini, tandanya proses dependensi resolvingnya sudah beres. Tadi gambarnya kayak chart gitu ya, application.propertiesnya. Sekarang jadi gambar daun, terus ada gambar tombol restartnya ini. Ini artinya proses dependensi resolve-nya sudah selesai. Nah, sekarang sebagai pengetahuan lagi, kalau misalkan tadi mau nambah dependensi gimana? Tadi kayak gini ya, terus kita copy, kemudian kita masukkan ke pom.xml. Karena tadi automatically import sudah kita cek, maka ketika kita paste di sini, nah ini akan resolving dependency secara otomatis. Berhubung kita nggak perlu itu, ya udah ini kita hapus saja, kita delete klik. Nah ini nanti otomatis ngilang juga. Kalaupun misal nggak sinkron tadi seperti apa, klik kanan, kemudian di pom.xml nya kemudian synchronize biar proses dependensinya beres. Oke, jadi seperti itu aja untuk bagian ini pembahasan projectnya. Selanjutnya kita akan mencoba berbagai macam cara supaya kita bisa membuat aplikasi dengan menggunakan Spring Boot ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.